Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 11 IPA yang saya ajar, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penjelajahan samudra. Jadi materi ini sangat penting karena berhubungan ya dengan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke latar belakang materi, kita coba menjelaskan kepada kalian ya, apa itu yang dimaksud dengan penjelajahan samudra. Jadi penjelajahan samudra itu adalah abad di mana banyak ditemukan daerah-daerah baru, juga jalur-jalur pelayaran baru menuju dunia timur. Kebanyakan adalah wilayah Asia dan Amerika bagian utara. Untuk mencari apa? Jadi yang mereka cari orang-orang Eropa itu lebih ke rempah-rempah ya. Jadi pada zaman atau abad penjelajahan mengacu pada periode sejarah itu terjadi sejak awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-17 yang ditandai dengan berlayarnya para pionir ya penjelajahan Eropa yang pada waktu itu pertama kali diawali oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Jadi pelopor dari imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu latar belakang penjelajahan samudra. Ada 6 poin penting di sini ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Kemudian yang kedua ajaran Nikolaus Kopernikus. Yang ketiga adalah perjalanan Marco Polo. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, 3G, Gold, Gospel, dan Glory. 6, Reconquista. Yang pertama kita membahas latar belakang, yaitu jatuhnya Konstantinopel ya. Kalau sekarang Konstantinopel itu adalah wilayah kekuasaan Republik Turki. Kalau sekarang Republik. Kalau dulu Turki itu adalah sistemnya kesultanan ya, atau kaisaran Turki Utsmaniyah ya, yang pernah berjaya sekitar abad ke-15 sampai 17. Dan itu sangat berhubungan sekali ya. Saya tadi ngomong bahwa awal mula penjelajahan samudra abad 15 dan 17 sampai 17. Artinya apa? Jadi sangat berkesinambungan ketika Turki Utsmaniyah ya menguasai wilayah yang dulu bagian Romawi Timur. Jadi Turki perbatasannya dengan Eropa itu hanya sebuah selat yang tidak terlalu jauh ya jaraknya. Artinya selatnya adalah selat Bosporus yang merupakan lebih dikenal dengan istilahnya pembatas antara Eropa Asia. Jadi Turki itu 97% mereka berada di Asia ya, Asia terutama Asia Barat ya. Tapi kalau 3% mereka itu berada di wilayah Eropa bagian timur. Nah, itu Turki sekarang ya. Tapi kalau di tempo dulu kita berbicara tentang Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmaniyah. Jadi ekspansi Turki Utsmaniyah ke wilayah bagian utara wilayah mereka ya, sekarang mungkin menjadi wilayah Bulgaria ya, Hungaria, dan kemudian ke semenanjung Balkan. Dulu ada negara Yugoslavia, tapi kemudian pecah belah menjadi beberapa negara. Sekarang menjadi beberapa negara yang pengaruh Turki masih ada di situ ya, yang mereka menganut agama Islam itu masih banyak ya, seperti Albania,
kemudian Kosovo yang baru merdeka kemarin, kemudian Bosnia Herzegovina, itu adalah sisa-sisa peninggalan dari Turki Utsmaniyah. Jadi pernah berjaya di wilayah Eropa. Lantas kemudian mereka mengalami abad keterpurukan, ya. Lantas apa hubungan antara penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani itu dengan penjelajahan samudra? Jadi bangsa Eropa, terutama yang lebih ke arah perdagangan, ya, di situ yang sudah kita kenal sebagai pelopor perdagangan kuno, yaitu Spanyol, Portugis, kemudian Belanda, ya, dan Inggris. Ketika wilayah Konstantinopel sebagai jalan utama perdagangan dari Eropa ke Asia atau Eurasia ditutup oleh mereka, ya, oleh orang-orang Turki, maka mereka harus mencari jalan baru. Nah, jalan baru itu adalah mereka harus mencari sebuah rute. Kalau tidak bisa melewati darat, jalur satu-satunya adalah melewati lautan. Jadi ada satu sisi positifnya bagi bangsa Eropa ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Sekarang Konstantinopel namanya sudah hilang karena berubah menjadi Istanbul. Oke, itu adalah latar belakang yang pertama. Oke, yang pertama sudah, dan yang kedua adalah ajaran dari Nikolaus Kopernikus. Ajaran dari seorang Nikolaus Kopernikus itu mengajarkan bahwa bumi dan planet yang lain berputar mengelilingi matahari. Selain itu, penemuan dan kemajuan di ilmu pengetahuan juga memberikan gambaran bagi Kopernikus untuk mengatakan bahwa teori tentang bumi itu bulat. Hal itu menjadi sebuah inspirasi bagi para penjelajah samudra di saat itu, terutama negara-negara yang orientasi perdagangannya luar biasa. Spanyol dan Portugis mencoba untuk membuktikan teori dari Nikolaus Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Anak-anak, yang ketiga adalah perjalanan Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang pelaut, ya, petualang dari Venesia, Italia. Jadi cerita perjalanannya itu menginspirasi penjelajah-penjelajah lain, termasuk di era yang lebih modern, untuk membuktikan hal-hal yang baru yang pernah dialami oleh Marco Polo. Jadi Marco Polo ini pernah ke wilayah Asia bagian barat, dia pernah juga ke wilayah Asia bagian tengah, dan yang paling penting, ya, menjadi bukti bahwa kedatangan Islam itu antara abad 13-14, dia juga menuliskannya dalam sebuah tulisan, ya, yang tidak lazim di saat itu. Jadi betapa sekarang menjadi sebuah sumber sejarah yang autentik tentang keberadaan masuknya agama Islam di Indonesia abad 13-14. Beliaunya mengatakan bahwa di pantai timur Sumatera, ya, atau di semenanjung Sumatera itu sudah ada perkumpulan orang-orang Arab. Itu menjadi sebuah sumber yang sangat penting sekarang, dan hubungannya dengan penjelajahan samudra. Orang Eropa sudah mulai terbuka pola pikirnya bahwa ketika Konstantinopel ditutup, nah, kemudian ada teori heliosentris dari seorang Nikolaus Kopernikus, dan ditambahi literasi tentang beberapa cerita perjalanan dari Marco Polo, maka itu menjadi faktor terlaksananya penjelajahan samudra. Anak-anak, yang keempat adalah perkembangan dan penemuan teknologi. Dalam hal ini adalah penemuan
kompas dan ilmu pelayaran. Jadi perkembangan dan penemuan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi banyak negara, khususnya bangsa Eropa ketika abad penjelajahan samudra. Ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah membuat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan, mencari dan menemukan dunia baru. Hal ini yang akan menjadi salah satu pendorong bangsa Eropa melakukan perjalanan dan menemukan bumi Nusantara. Secara keseluruhan yang mereka cari adalah rempah-rempah, karena menurut bangsa Eropa rempah-rempah itu sangat penting dalam mengawetkan daging dan sebagai bahan untuk penghangat tubuh mereka di musim dingin. Bangsa Eropa terpaksa menyembelih ternaknya yang tak sanggup hidup di tengah kedinginan. Dagingnya harus diawetkan. Sebelum ada kulkas, manusia mengawetkan dengan garam dan rempah. Oke anak-anak, materi yang kelima tentang penjelajahan samudra adalah gold, gospel, dan glory. Gold itu artinya mereka mencoba mencari sebuah tujuan ekonomi dengan mencari sebuah keuntungan yang besar. Kemudian kalau glory, mereka mencoba mencari kebanggaan suatu negara. Jadi nama besar suatu negara dipertaruhkan di saat itu. Nanti arahnya menjadi imperialisme dan kolonialisme. Dan yang terakhir adalah gospel ya. Jadi semangat mereka lebih ke arah penyebaran agama Nasrani. Nanti ada hubungannya dengan poin yang kelima. Jadi anak-anak, semangat 3G ini menjadi sebuah inspirasi bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Oke anak-anak, materi yang terakhir adalah semangat Reconquista yang sangat berhubungan dengan perang salib. Jadi sejarah sudah memberikan gambaran yang kurang lebih buruk, yaitu tentang konflik agama, yaitu terutama perang salib, dan semoga tidak terulang kembali karena menimbulkan dampak politik yang buruk ya, dampak politik yang arahnya nanti korbannya adalah dampak sosial yang buruk bagi masyarakat yang lainnya. Jadi konflik ini sangat berbahaya ketika selalu diiringi dengan politik. Oke anak-anak, kalau dihubungkan dengan penjelajahan samudra ya, jadi semangat Reconquista ini adalah semangat pembalasan untuk bertemu dengan orang-orang Islam dimanapun. Jadi orang-orang Kristen mencoba untuk mencari sebuah jalan ya, peperangan terhadap orang-orang Islam dan menyebarkan agama Nasrani. Oke, selanjutnya anak-anak, materi berikutnya adalah tentang penjelajahan bangsa Eropa. Jadi yang pertama kali adalah seorang yang bernama Bartolomeu Dias. Bangsa Portugis merupakan pelopor untuk berlayar mencari daerah penghasil rempah. Keberanian orang-orang Portugis untuk menjelajahi samudra itu juga didukung oleh seorang pangeran Portugis yang bernama Pangeran Henry ya. Tahun 1394 sampai 1460. Oleh sebab itu berkembanglah pelayaran yang dipimpin oleh para pelaut Portugis. Nah, ini adalah salah satu contoh para pelaut Portugis pertama yang bernama Bartolomeu Dias. Jadi Dias ini mulai berlayar dari pelabuhan Lisabon, Portugal ya sekarang. Dalam pelayarannya ia berlayar dengan mengambil sebuah rute, yaitu menyusuri pantai barat Afrika pada tahun 1486. Jadi kalau kita hubungkan dengan negara-negara sekarang, kalau pantai barat berarti ada wilayah seperti Cape Verde ya, sampai sekarang mereka kebanyakan adalah keturunan Portugis. Dia terpaksa berhenti karena daerah tersebut ombaknya cukup besar dan anginnya bertiup kencang. Oleh sebab itu pelayarannya mengalami sebuah kegagalan sehingga dia kembali ke Portugis.
Portugis. Bartolomeu Dias menamakan tempat berlabuhnya tersebut dengan sebutan sebagai Tanjung Harapan atau Cape Hope yang berada di Afrika Selatan. Tetapi minimal dengan adanya sebuah penjelajahan samudra pertama yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias tahun 1450 sampai 1500 Masehi, itu menjadi sebuah tolak ukur pertama bahwa orang Eropa sudah mulai memecahkan sebuah mitos yang sebelumnya mereka kurang berani untuk menjelajahi Samudra Atlantik. Jadi sebuah perjalanan tersebut ke depannya menjadi pelopor penting untuk pelayaran terhadap pelayaran yang lain. Nah, ini adalah rute pelayaran Bartolomeu Dias sampai ke Cape of Good Hope di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Berikutnya anak-anak yaitu Vasco da Gama. Jadi Vasco da Gama ini adalah penerus Bartolomeu Dias. Dia melakukan pelayaran tahun 1469 sampai 1524 Masehi. Jadi rute dari Vasco da Gama itu dia berlayar ke timur mencari asal dari sebuah rempah-rempah. Masih mengambil sebuah jalur yang sama dari Bartolomeu Dias di Tanjung Harapan. Ketika terhenti di situ, kemudian Vasco da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia. Dan pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama tiba di Kalkuta dan Goa. Dan sekarang kita lihat jejak Portugis masih ada. Jadi wilayah bagian Kalkuta dan Goa itu mereka kebanyakan adalah menggunakan bahasa Portugis. Jadi jejak-jejak Portugis masih ada di sana. Berikut adalah rute dari Vasco da Gama. Oke anak-anak, materi selanjutnya pelaut ketiga Portugis adalah Alfonso de Albuquerque Jadi Alfonso de Albuquerque ini tahun 1453 sampai 1515 Masehi. Jadi sama dengan rute yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias, kemudian Vasco da Gama melewati pantai barat Afrika kemudian dia sampai ke wilayah Goa. Nah, setelah beberapa tahun kemudian orang-orang Portugis baru sadar bahwa India yang diperkirakan sebagai daerah penghasil rempah-rempah itu ternyata adalah salah. Jadi orang-orang Portugis juga mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu di Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi dilanjutkan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah sampai di perairan Selat Malaka, Alfonso de Albuquerque dan armadanya ingin menguasai Selat Malaka. Hal ini menandai jatuhnya kerajaan Malaka tahun 1511. Berikut ini adalah rute pelayaran Portugis. Yang terakhir adalah tadi Alfonso de Albuquerque. Oke, lanjut ya anak-anak. Tadi sudah dibahas tentang pelaut Portugis. Kita berlanjut ke pelaut Spanyol. Penjelajahan bangsa Spanyol. Portugis dan Spanyol saling bersaing dalam upaya menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Untuk memecahkan persaingan itu, maka diadakan perjanjian Tordesillas tahun 1494. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan oleh Paus bahwa dunia dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah sebelah timur yang dikuasakan oleh Portugis dan belahan bumi sebelah barat untuk Spanyol. Batas dari kedua belahan dinamakan garis Tordesillas. Kalau dilihat dari peta garis itu membentang dari kutub utara kemudian ke kutub selatan dengan melalui
kepulauan di sebelah barat Afrika. Dengan demikian dimulailah pelayaran orang-orang Spanyol. Pertama kali orang Spanyol melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ini dilaksanakan tahun 1451 sampai 1506 Masehi. Pada tahun 1492 bagi bangsa Spanyol merupakan tahun yang memiliki arti penting. Karena pada waktu itu kekuasaan dinasti Umayyah ya itu mulai berkurang ya, dan benteng pertahanan mereka di Granada Spanyol bisa mereka rebut. Akhirnya pada waktu itu Ratu Isabella memberikan hadiah kepada Christopher Columbus untuk merencanakan sebuah penjelajahan samudra, dan di situ diberikan hadiah kapal yang bernama Santa Maria untuk mencari tanah Hindia yang diyakini merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Pada tanggal 3 Agustus 1492 Columbus mulai berlayar. Oleh karena ia percaya bahwa bumi itu bulat sesuai teori dari Copernicus, maka ia berlayar mengambil arah ke barat melalui Samudra Atlantik. Columbus percaya bahwa tanah Hindia dapat dicapai dengan berlayar ke arah barat, seperti orang berlayar ke timur. Setelah melakukan pelayaran yang panjang dan sulit, akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1492, Columbus mendarat di daerah Kepulauan Bahama, sekarang Amerika Serikat. Columbus mengira ia sudah sampai di wilayah Hindia. Oleh karena itu penduduk yang ditemuinya pada waktu itu dia sebut sebagai orang Indian. Setelah itu ia menyusul ekspedisi yang dipimpin oleh Amerigo Vespucci. Ia telah melakukan penyelidikan pada suatu daerah yang amat luas tidak jauh dari Kepulauan Bahama tersebut. Amerigo Vespucci telah menyusun laporan atau buku yang berkaitan dengan benua. Benua itulah yang ia kemudian namakan Amerika sesuai dengan namanya, yaitu Amerigo. Berkaitan dengan namanya itu Amerika, maka Columbus disebut-sebut sebagai penemu dunia baru, yaitu Amerika. Oke, kita lanjut ke kedua, yaitu pelaut kedua bernama Ferdinand de Magelhaens ya. Ini berlangsung tahun 1480 sampai 1521 Masehi. Ferdinand Magelhaens ini adalah seorang keturunan Portugis. Ia sudah lama memerintah dan bekerja untuk pemerintahan Spanyol. Ia mempersiapkan suatu ekspedisi untuk mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah Maluku sekarang. Pada tanggal 10 Agustus 1519, rombongan Magelhaens dengan 5 buah kapal berangkat dari Spanyol. Rombongan Magelhaens berjumlah sekitar 265 orang. Wakil dari Magelhaens adalah Kapten Juan Sebastian Elcano. Dalam rombongan itu juga terdapat seorang penulis dari Italia bernama penulis Italia inilah yang mengisahkan perjalanan dari Ferdinand de Magelhaens. Di dalam melakukan pelayaran, Magelhaens melalui Samudra Atlantik dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah barat sampai ke timur Amerika Selatan. Sampailah rombongan Magellan di sebuah selat di ujung selatan benua Amerika yang sekarang lazim disebut sebagai Selat Magelhaens. Pada tahun 1521 setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Ferdinand de Magellan di Kepulauan Masava. Dan sekarang kepulauan itu adalah kepulauan yang dinamakan negara Filipina, yang diambil dari nama Raja Spanyol yaitu Philip III. Di kepulauan itu Magellan mendirikan sebuah tugu peringatan untuk menyatakan bahwa kepulauan itu menjadi milik Spanyol. Nah, selain itu Magellan juga menyebarkan agama Kristen. Dari penguasaan daerah dan penyebaran agama ini, Magellan dan pengikutnya terlibat konflik dengan penduduk
asli. Perlawanan itu ternyata membuat Magellan terbunuh akibat orang-orang Spanyol menjadi kacau dan akhirnya meninggalkan Filipina. Kemudian perjalanan dari Ferdinand de Magellan yang berakhir di Filipina dilanjutkan oleh anak buahnya yang bernama Juan Sebastian Elcano. Ini berlangsung tahun 1480 sampai 1522. Pelayaran yang dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina. Rute dari Juan Sebastian Elcano ke arah selatan, kemudian hingga sampai ke wilayah Maluku tahun 1522. Dan di sana Portugis sudah menanti kedatangan Spanyol. Akhirnya terjadi perselisihan dan kemudian mereka kedua negara tersebut membentuk suatu perjanjian, namanya adalah Perjanjian Saragossa. Isinya Spanyol harus keluar dari Maluku. Oke anak-anak, cukup sekian materi dari latar belakang penjelajahan samudra. Kemudian tadi saya bahas juga pelopor imperialisme kuno, dua negara yang melakukan penjelajahan samudra. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.